Nah, Mas Restu, biar rileks nih, aku punya pantun. Boleh. Tapi kali ini aku nggak mau dipanggil cakep, responnya cantik dong. Boleh, yuk. Banget nih, Prof ya, karena saat ini kan di dunia kesehatan nih Prof, lagi tren nih terapi kekinian menggunakan. Iya, karena terapi kekinian ternyata sekarang masa kini tuh banyak yang menggunakan produk terapi advance gitu. Advanced Therapeutic Medicinal Product, ATMP. Nah, apa itu? Itu produk-produk yang berasal dari produk biologi. Apa itu? Dari stem cell, yang berasal dari sel yang dikembangkan lebih utuh lagi, misalnya membrannya, misalnya eksosom. Terus dikembangkan, dimanipulasi lebih luas lagi, tinggal RNA-nya, tinggal DNA-nya, yang kita sebut dengan pengobatan genetik. Kita bukan hanya itu, untuk pengembangannya juga ke depan, kita akan fasilitasi untuk riset-riset berbasis ini. Karena kita tidak bisa pungkiri, makanya kita kembangkan konsep yang disebut dengan ABG. ABG? Bukan anak baru gede, bukan. Halo Sahabat Bepom, ketemu lagi di podcast Kata Bepom. Kanal terpercaya yang mengupas tuntas semua informasi obat dan makanan. Bersama saya Zia dan rekan saya Restu. Pokoknya selalu ingat, kalau kalian nemuin informasi atau berita yang katanya, kata dia, kata doi seputar obat makanan, pokoknya mendingan daripada katanya mendingan Kata Bepom. Nah, Mas Restu, biar rileks nih, aku punya pantun. Boleh. Tapi kali ini aku nggak mau dipanggil cakep, responnya cantik dong. Boleh, yuk. Oke, jalan-jalan ke Salatiga ketemu penggemar dan fans. Cantik. Makasih. Dikasih hadiah gelas dan karpet permadani. Cantik. Teman-teman, tahu nggak produk terapi advance? Yuk sama-sama kita bahas di podcast kita kali ini. Mantap. Kalau Mbak Zia udah pantun, aku juga boleh nggak? Boleh dong. Oke. 1, 3, dan 4. Bentar. Kok nggak ada duanya? Karena kamu nggak ada duanya. Asik. Dulu yang bener ya. Oke. 1, 2, 3, dan 4. Cakep. 5, 6, 7, 8. Yuk kita mulai, jangan terlambat. Bersama narasumber kece dan pasti berwawasan. Mantap. Nah, benar banget Mas Restu, karena untuk tema kita hari ini kita kedatangan narasumber yang istimewa banget nih, Mas Restu, karena narasumber kita sekarang ini langsung nih Kepala Badan POM Republik Indonesia, Profesor Dr. Taruna Ikrar M. Biomed PhD. Selamat datang, Prof. Selamat datang kembali nih, Prof. Untuk kedua kalinya ya, Prof ya. Terima kasih telah berkenan hadir di podcast Kata Bepom ya, Prof. Mungkin boleh disapa dulu, Prof, sahabat Bepom yang lagi menonton. Ya, Sobat Bepom, kali ini saya hadir kembali untuk menambah kedekatan kita dengan para Sobat Bepom. Mantap nih. Dan relate banget nih Prof ya, karena saat ini kan di dunia kesehatan nih Prof, lagi tren nih terapi kekinian menggunakan. Iya, karena terapi kekinian ternyata sekarang masa kini tuh banyak yang menggunakan produk terapi advance gitu Prof. Nah mungkin Prof bisa menjelaskan ke sahabat Bepom, ke Mas Restu juga nih dan ke kita gitu terkait apa sih Prof terkait dengan advance terapi medicinal product atau biasa disingkat ATMP. Ya, kita tahu bahwa terdapat perkembangan dan kemajuan teknologi. Betul. Dulu obat-obatan itu pada umumnya berasal dari namanya kimia sintetik. Betul. Atau zat-zat kimia. Zat-zat kimia itu apa? Zat yang merupakan ekstrak dari chemical atau kimia tertentu. Nah, tapi tren terakhir ini
justru produk-produk yang digunakan di dunia internasional secara global justru sudah 65% produk biologi. Apa itu contoh produk biologi? Misalnya, pernah dengar kata vaksin ya? Betul. Ya, di situ ada vaksin yang berasal dari DNA, ada yang berasal dari RNA, contohnya vaksin COVID. Ataupun ada yang berasal dari membran sel, seluruh keseluruhannya itu dari sel utuh dari virus atau dari bakteri. Nah, yang kita sebut dengan produk biologi adalah sumber dasarnya. Pengobatan itu berasal dari produk-produk biologi. Ternyata sudah 65%. Jadi yang dari kimia sintetik sudah semakin berkurang. Banyak banget ya Prof ya. Dulu kimia sintetik hampir 100%. Sekarang berkurang. Bukan jumlahnya yang berkurang, tapi ini persentasenya. Artinya yang kimia sintetik dulu tetap ada, tapi kalau dihitung dalam konteks pasar globalnya, sudah dimonopoli atau di mayoritas adalah produk biologi. Dan salah satu produk biologi itulah yang kita sebut dengan Advanced Therapeutic Medicinal Product, ATMP. Nah, apa itu? Itu produk-produk yang berasal dari produk biologi. Apa itu? Dari stem cell, yang berasal dari sel yang dikembangkan lebih utuh lagi, misalnya membrannya, misalnya eksosom. Terus dikembangkan, dimanipulasi lebih luas lagi, tinggal RNA-nya, tinggal DNA-nya, yang kita sebut dengan pengobatan genetik. Jadi ini sangat berkembang, produk-produk Advanced Therapeutic Medicinal Product ini sangat luar biasa. Makanya kami di Badan POM membuat peraturan khusus tentang ini. Karena kita melihat kita harus mewadahi seluruh produk-produk yang memang sudah menjadi tren global. Nah, salah satu dari produk biologi dari 65% itu adalah ATMP. Apa itu ATMP? Misalnya, apakah itu kosmetik, atau skincare, ataupun pengobatan regeneratif medicine, hingga pengobatan terapeutik yang lebih spesifik, yang berbasis sel. Jadi intinya yang berbasis sel. Dan selnya bukan hanya sel whole body dari sel itu, tapi sampai pada taraf bagian-bagian atau organel-organel dari sel. Contoh organel dari sel itu membrannya, bisa juga dari sitoplasmanya, bisa juga dari bagian organel tertentu, atau nukleolusnya, sampai pada tahap tingkatan yang lebih, misalnya eksosomnya, atau termasuk di dalamnya adalah RNA atau DNA-nya. Jadi sangat luas pemahaman tentang Advanced Therapeutic Medicinal Product. Luas ya Prof ya, bisa digunakan baik itu oleh kosmetik sampai ke pengobatan sendiri gitu ya Prof betul. ya. Jadi Prof juga udah banyak menyebutkan contoh-contoh Prof, termasuk stem cell yang lagi rame juga itu ya. Itu kalau produk-produk ATMP itu Prof, itu bisa diakses di salon-salon kecantikan atau hanya di rumah sakit Prof? Nah begini, kan ada aturan di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 dan peraturannya ya, peraturan nomor 28 tentang kesehatan tahun 2024. Dan sekarang ada peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 8 tahun 2025. Itu sebagai teknis tindak lanjut dari payung hukum yang kita miliki tadi. Kita mau atur, kan ada dua pilihannya Badan POM. Membiarkan tidak usah diatur atau kita ambil tanggung jawab. Kalau tidak diatur, dampaknya kan macam-macam. Bisa saja terjadi produk-produk tidak terstandar dan itu berbahaya. Jadi sebagai Kepala Badan POM, saya menginginkan, saya instruksikan ke Deputian 1 untuk menyiapkan aturan itu. Dan kami sudah tanda tangan di tanggal 18 Maret tahun 2025 tahun ini tentang peraturan ini. Tentang Advanced Therapeutic Medicinal Product.
Dan tentu di dalamnya standarisasinya itu ada tentang selnya, ada standarisasinya kalau dimodifikasi lebih jauh lagi, standarnya yang berhubungan dengan bagian tubuh sel itu, misalnya eksosomnya, sampai pada tingkat yang lebih dalam lagi. Dan berkembang sekarang terapi stem cell, berkembang terapi kosmetik, skincare, berkembang pengobatan advance yang kita sebut dengan dendritik, imunoterapi, sampai pada tahap yang hubungannya dengan kosmetik. Itu berkembang, termasuk di dalamnya adalah pengobatan genetik atau gene therapy. Jadi semuanya ini kita atur. Sekarang peraturan ini memastikan itu sesuai dengan standar. Standar apa? Standar keilmuan, ilmu tentang advance therapeutic ini, standar keamanan masyarakat, pengguna, standar pengobatan, dan standar kualitas. Nah, kita atur semuanya itu untuk apa? Tujuannya melindungi rakyat. Nah, jadi itu yang kita sebut dengan advanced medicinal therapeutic itu sangat berkembang luar biasa sekarang ini, sangat berkembang, dan Indonesia harus ikut tampil di dunia untuk memanfaatkan terapi terbaru ini. Menarik sekali. Jadi memang udah diatur gitu ya Mas Restu terkait dengan ATMP ini. Baik itu di Undang-Undang Kesehatannya sampai ke peraturan pelaksananya ya Prof ya. Nah tadi menyambung pertanyaan Mas Restu, berarti untuk akses dari ATMP ini apakah bisa hanya di rumah sakit atau bisa di sarana yang lain ya Prof? Begini, kita lihat dulu produknya. Produk yang diizinkan oleh aturan, yang diizinkan oleh undang-undang harus memenuhi standar. Atas standar ini harus memenuhi standar. Dan standarnya telah dibuat oleh Badan POM, kan? Yang peraturan nomor 8 itu. Jadi jika tidak sesuai standar, berarti itu melanggar. Dan kalau dia melanggar, ada sanksi hukum. Baik hukumnya yang berhubungan dengan administratif, hukum penaltinya berupa denda, dan hukum kurungan. Jadi hati-hati, ya kan? Jadi nggak semua fasilitas yang tidak mungkin semua ya, fasilitas. Kita bicara produknya dulu. Mungkin bisa dilakukan di klinik, bisa dilakukan di rumah sakit. Tetapi sesuai dengan peruntukannya. Nah, salah satu kunci dari peruntukan itu, karena ini kan advanced therapeutic medicinal product, sumbernya bisa dari darah, bisa dari sel lemak, bisa dari sel yang dikembangkan, bisa berasal dari imunitas, bisa berasal dari bagian organ tubuh tertentu. Itu semuanya advance namanya. Nah, tentu paling kunci kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi standar, itu kan berarti berbahaya. Nah, kalau berbahaya daripada merugikan orang banyak, tentu dihukum. Salah satu hukumannya yang kita bisa lakukan adalah kalau administrasi kita denda atau penutupan. Tapi kalau dia sudah merugikan orang lain, misalnya apalagi berupa kecacatan dan menimbulkan kematian, ya tentu hukumannya masuk kepada hukum pidana. Nah, jadi indikator pertama untuk memenuhi syarat itu, semua produk yang beredar harus minimal dia diproduksi di tempat yang mempunyai namanya sertifikat cara pembuatan obat yang baik. CPOB. Sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Kalau di bahasa Inggris kan tempat pembuatannya harus mendapat Good Manufacturing Practice Certificate. Jadi tersertifikasi. Kalau tidak, nah sekarang ini yang tersertifikasi baru 5. Baru 5 sekarang ini. Setahu saya misalnya RSCM yang kerjasama dengan Kimia Farma, terus Kalbe Group, kemudian yang kedua apa yang kita sebut dengan Prostem, kemudian Daewoo Pharmaceutical saya tanda tangani sendiri, kemudian
instalasi teknologi kedokteran sel puncak Rumah Sakit Cipto dan PT Stem Cell Cancer Research Indonesia. Itu baru itu 5 ini. Nah, kita mau mengharapkan seluruh stakeholder yang menggunakan aplikasi ini, rumah produksinya atau instalasi produksinya harus tersertifikasi pada kami. Jika tidak tersertifikasi, berarti melanggar aturan. Nah, saya lihat dari Kedeputian 4 dan Kedeputian 1 sekarang lagi aktif nih. Lagi mengidentifikasi di seluruh Indonesia mana klinik ataupun salon ataupun rumah sakit yang sudah mempraktekkan ini tapi belum mendapatkan sertifikasi. Nah, saya anjurkan bagi masyarakat luas bisa melapor kepada Badan POM. Kalau menemui yang belum untuk dilaporkan ke kami supaya kami bisa menindaki. Dan bagi yang teman-teman apakah itu dokter ataupun ilmuwan di bidang ini yang belum, ya cepat-cepat daftar sampai dengan, kan kalau sudah hukum berbicara kan kita tidak bisa pandang bulu dari manapun asalnya. Betul. Jadi sebelum itu terjadi kami warning, silakan melaporkan semuanya ke Badan POM supaya kita bisa lakukan apa yang kita bisa bantu. Pertama, kita bisa namanya asistensi. Nah, yang kedua bisa bimbing, kita bisa bina, ya kan? Betul. Iya, supaya mendapatkan sertifikat standar tadi. Kalau tanpa standar berarti melanggar hukum. Melanggar hukum khususnya Undang-Undang Kesehatan, pasal 435. Besar loh hukumannya. Bukan hanya penutupan fasilitas, tetapi ada hukuman denda dan ada hukuman penjara. Jadi ini penting. Kenapa Badan POM ingin mengambil tanggung jawab itu? Karena itu perintah undang-undang, itu kita punya kewenangan dan kita berharap ingin tujuannya melindungi rakyat kita. Karena kan kita tahu tidak semuanya yang dipraktekkan selama ini ngikutin aturan. Nah, tapi kan ini ada grace period di masa sosialisasi ini. Nah, tidak ada salahnya. Yang jelas Badan POM akan konsisten pada aturan dan harapannya pelaku usaha juga mengikuti aturan ya, tersebut. Ya. Jadi ada saling timbal balik gitu. Untuk saling kita membantu ya. Betul Prof. Nah jadi Mas Restu nggak semua fasilitas itu bisa melaksanakan karena harus sesuai dengan ketentuan yang tadi Prof sudah jelaskan, dan yang paling penting sarananya itu harus udah tersertifikasi. Sertifikasi apa coba? CPOB. Cara pembuatan obat yang baik. Betul Bener banget Mas Restu. Lalu Prof, apa sih yang membuat pengobatan ini tuh menjadi penting di Indonesia, dan bagaimana sekarang Prof perkembangannya di Indonesia ini Prof? Nah, yang pertama apa yang buat penting? Karena kita tahu banyak penyakit-penyakit selama ini yang sangat susah diobatin dengan penggunaan kimikal sintetik. Contoh misalnya beberapa penyakit degeneratif, amyotrophic lateral sclerosis, yaitu kelumpuhan yang secara gradually bisa menyebabkan kematian karena sistem tulang belakangnya mengalami sklerosis. Itu nggak ada obatnya, dengan obat kimia susah. Terus misalnya Alzheimer, itu sangat susah diobatin. Nah, kemudian penyakit-penyakit genetik misalnya Down syndrome, susah diobatin kan, bahkan tidak ada obatnya. Cancer misalnya, sangat banyak pengobatan sekarang, kemoterapi dan sebagainya, tapi efikasinya belum maksimal. Selain cancer, ada berapa misalnya macular degeneration, itu juga tidak bisa diobatin sekarang. Kemudian fibrosis, lung fibrosis juga nggak bisa. Nah sekarang dengan teknologi terbaru ini, dengan scientific base itu bisa mengobatin, tapi tentu lewat jalur uji klinis. Dan ada beberapa negara yang sudah mengapply, memberikan izin, bahkan nomor izin edar
Misalnya di Amerika, sampai detik ini sudah ada 48 produk yang disetujui oleh Badan POM untuk terapi-terapi genetik seperti ini. Nah, kalau di Jepang, data terakhir kita temukan ada sekitar 30-an. Nah, di Eropa ada yang 7, tergantung negaranya ya. Jadi kesimpulannya, ini teknologi ini berkembang. Yang dulunya tidak bisa diobatin, kita punya peluang untuk mengobatin. Dan itu lewat Advanced Therapeutic Medicinal Product. Menggunakan kecerdasan sel untuk pengobatan. Jadi kalau kita melihat trennya ke depan, tentu penyakit-penyakit ini juga ada di Indonesia. Dan punya peluang untuk dimanfaatkan. Termasuk sekarang lagi berkembang tentang pengobatan regeneratif supaya awet muda dan cantik gitu. Dan diaplikasikan di kosmetik dan sebagainya. Itu juga difasilitasi oleh Advanced Therapeutic Medicinal Product atau ATMP. Dan tentu karena ini kebutuhan masyarakat, Badan POM ingin mengaturnya supaya yang benar-benar aja untuk rakyat terlindungi dan mendapat fasilitas ini, kita izinkan. Kalau dia berbahaya, misalnya menyebabkan kecacatan atau menyebabkan berbahaya kejiwaannya atau tidak memberikan efek pengobatan, kalau tidak sesuai standar, kenapa kita berikan kan? Jadi dengan guide ini artinya kita menginginkan, memastikan rakyat kita bukan hanya dari segi fisiknya, dari segi jiwanya, dari segi kehidupannya, tapi juga dari segi finansialnya. Karena kan pengobatan kayak gini mahal-mahal. Coba kalau tidak diatur. Dia klaim A, klaim B, dan sebagainya, overklaim. Ternyata tidak punya efikasi dan efektivitas. Kan kasihan rakyat dikorbankan uangnya kan. Ya bahasa kasarnya kan bisa ditipu. Betul. Nah, Badan POM ingin turut andil mencegah itu. Aturan ini untuk mencegah kejadian-kejadian yang berbahaya itu. Menarik nih Mas Restu. Iya, kebermanfaatannya Mbak ya. Betul. Jadi trennya di Indonesia lagi menarik memang. Indonesia lagi rame. Kita identifikasi ada beberapa puluh, bahkan ada berapa ratus ya, yang sudah ada masuk ke data kita yang akan kita tindak lanjuti. Nah, artinya apa? Tren aplikasinya di Indonesia berkembang. Banyak yang menggunakan. Sangat senang sekali sih Prof mendengar penjelasan Prof, karena seakan-akan ada harapan baru banget, gitu Mbak. Mas Restu untuk penyakit-penyakit yang langka, yang susah diobati gitu ya Prof. Nah Prof, tadi sebagaimana Prof menjelaskan manfaatnya, pasti suatu pengobatan itu ada efek sampingnya, misalnya seperti risiko dari penggunaannya. Itu apakah Prof bisa mengidentifikasi apakah risikonya itu tuh mungkin mild, moderate, atau severe gitu, Prof? Gimana? Nah itu atau seperti tingkatan-tingkatannya. Betul. Nah, taruhlah contohnya misalnya ya, kan penggunaan ATMP ini ada yang bersifat topikal. Topikal itu hanya digunakan di kulit, seperti kosmetik, ya kan? Ya biasanya tentu side effect-nya itu bersifat umum. Mungkin ada yang tidak cocok, apakah tidak cocok dengan selnya, apakah tidak cocok dengan kandungan supportingnya dari produk itu, akhirnya kan muncul belang, muncul gatal, dan sebagainya. Ada berapa juga yang muncul setelah dipakai gitu, ada yang jerawatnya lebih banyak dan sebagainya. Itu kalau hubungannya dengan regeneratif. Nah, tapi yang kedua kan ada yang bersifat invasif. Invasifnya itu ada yang disuntikkan. Ada yang disuntikkan lewat subkutan atau di bawah kulit, biasa di wajah dan sebagainya. Nah, ada yang mempunyai side effect, misalnya terjadi infeksi sekunder. Ada reaksi perubahan yang terjadi. Ada juga yang diberikan lewat makanan. Ya tentu kalau advanced therapeutic ini, kalau di seperti suplemen, kita hitungnya itu sebetulnya suplemen biasa. Karena kan dia secara standar kalau dipakai lewat minum dan sebagainya kan dia terdegeneratif, terdenaturalisasi di dalam perut. Dan itu kan tidak ada manfaatnya. Tapi bisa saja mungkin proteinnya bisa mensupport ya.
Nah, tapi ada juga yang lewat intravenous, disuntikan lewat infus dan sebagainya. Yang seperti ini biasanya side effect-nya selain kalau betul sesuai dengan standar, biasanya orang yang menggunakan ini aman-aman saja, bahkan ada efeknya, dia merasa lebih segar dan sebagainya. Tetapi kalau tidak sesuai standar bisa saja kan terkontaminasi. Kontaminasi ya efek sampingnya bisa terjadi sepsis, bisa terjadi efek yang sistemik, bahkan bisa mengancam jiwa. Jadi dengan demikian setiap tahap pada saat yang tingkatnya high risk itu harus diumpamakan sebagai obat. Jadi selain dia cara pembuatan obatnya ada, dia menurut aturan ini harus juga mendapat nomor izin edar. Betul. Nah, Prof, boleh nggak saya saya ambil kesimpulan? Jadi emang kalau segala sesuatu itu pasti ada risikonya ada risiko. Prof ya. Nah, apakah tapi nanti kita mungkin akan menimbang gitu, Badan POM juga ikut menilai apakah manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan risikonya seperti itu ya, Prof ya? Iya. Jadi Badan POM punya peran yang krusial Mbak ya untuk memastikan produk itu bermutu dan aman juga ya Prof ya. Makanya tadi harus sesuai standar itu tadi Mas Restu yang sebagaimana yang udah Prof jelaskan tadi. Kalau gitu Prof, bagaimana nih Prof komitmen BPOM dalam mengawasi produk-produk ATMP ini agar tetap aman digunakan masyarakat? Ya tentu komitmen kami, kita sudah buatkan peraturan, itu bukti bahwa kita komit untuk mengambil tanggung jawab. Ya, nah makna tanggung jawab inilah kita akan tegak lurus sama aturan. Baik aturan yang telah kita buat, yang disebut peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2025 tentang Advanced Therapeutic Medicinal Product, maupun aturan yang menjadi payung kami, peraturan pemerintah yang berhubungan kesehatan nomor 28 tahun 2024, dan peraturan apa yang kita sebut dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Kita akan tegak lurus sama aturan itu. Nah, kita akan menjalankan aturan itu. Nah, untuk menjalankan aturan itulah, pertama sekarang prosesnya kita menyuratin atau meminta kepada seluruh fasilitas yang ada di Indonesia menggunakan ATMP ini untuk menregistrasi untuk mendapatkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setiap produk-produk berbasis stem cell, berbasis sel, berbasis advanced therapeutic medical product ini akan kita juga tindak lanjutin sebagai produk obat. Kita setiap lainnya kita akan berikan yang namanya nomor izin edar. Iya kan? Betul. Nah, tahapan berikutnya, karena ini advanced technology tentu membutuhkan riset and development. Tentang uji klinisnya juga kita akan awasi. Uji klinisnya, misalnya ada satu institusi rumah sakit A, rumah sakit B, atau rumah sakit apa sajalah yang memenuhi standar ingin melakukan uji klinis. Nanti kita akan memberikan izin uji klinis, iya kan? Kita akan mengesahkan protokolnya dan uji klinisnya untuk dilaksanakan. Nah, tentu setelah itu kita harus lakukan tetap monitoring dan evaluasi bagaimana dampak dan seterusnya. Ya, termasuk kami dari Badan POM akan memonitor terus dan bertanggung jawab jika ada masyarakat, pelaku profesi, ataupun siapa saja yang melakukan praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar, tentu kami bisa punya hak melakukan penindakan. Itu bagian dari, sekali lagi, spiritnya ingin melindungi masyarakat kita. Luar biasa emang ya komitmen Badan POM terhadap kesehatan masyarakat. Nah, gitu dan ya. yang terakhir kita bukan hanya itu, untuk pengembangannya juga ke depan. Kita akan fasilitasi untuk riset-riset berbasis ini, karena kita tidak bisa pungkiri. Makanya kita kembangkan konsep yang disebut dengan ABG. ABG? Bukan anak baru gede. Bukan. ABG itu hanya akademia,
B-nya itu bisnis, dan G-nya adalah government. Government adalah ABG ini kita sekarang ini sudah punya komitmen untuk lakukan MOU dengan 179 kampus-kampus terbaik di negeri kita sendiri. Dan kita akan kembangkan lagi, tergantung keunggulan-keunggulannya. Salah satunya untuk mengembangkan ATMP ini, Prof? Iya. Contoh yang paling konkret kan Daewoo itu sudah mengembangkan di ITB, Institut Teknologi Bandung. Itu kita awasi. Kemudian Kimia Farma dari pihak bisnis mensupport yang ada di Universitas Indonesia. Wah. Iya kan? Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kolaborasinya erat sekali ya, Prof ya. Itu bagian dari kita punya komitmen, kita tunjukkan. Bukan hanya mau menjagain, tetapi kita juga ingin pengembangan ke depan, Prof. Betul. Keren banget karena selain mengawasi dari hulu ke hilir, dari mulai produksinya sampai pengawasan digunakan oleh masyarakat, BPOM juga berperan aktif nih untuk melakukan pengembangan agar semakin banyak produk-produk inovatif di Indonesia ya, Prof ya. Besar lagi di Indonesia. Betul. Nah nih Prof, terkait dengan tadi kan Prof sudah mengatakan ada 5 fasilitas yang udah tersertifikasi CPOB ya Prof ya. Apakah ada lagi Prof yang daftar gitu yang dilakukan pendampingan oleh Badan POM untuk mendapatkan sertifikasi CPOB ini Prof? Saya kira ada beberapa lembaga, ada beberapa institut, ada beberapa kampus, termasuk rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang sudah mengajukan. Kita akan proses dan kita dampingi. Wah, jadi emang didampingin nih, nggak dibiarkan hanya jalan sendirian, Mas Restu. Di BPOM benar-benar mendampingi ya. Betul, agar selama produksinya dari pengembangan produksi sampai nanti mendapatkan izin edar ya Prof ya, sesuai dengan standarnya. Ngomong izin edar Prof, tadi kan Prof sempat singgung juga tuh masalah izin edar ya. Itu produk ATMP apa aja Prof yang memerlukan izin edar ini? Produknya seperti apa, Prof? Nah, contoh yang paling konkret yang berhubungan dengan gene therapy ya. Di Indonesia kita belum ada satupun yang kita keluarkan izin, kan ini kan baru ya. Tapi di Amerika sudah ada 48. Di Jepang sudah ada 30-an lebih. Di Eropa sudah ada juga berapa yang sudah nomor izin edar. Nomor izin edar apa saja? Mulai dari tingkat sel. Kalau selnya misalnya, kita tahu kan terapi sel itu kan sumbernya macam-macam. Ada yang bersifat autologous, ada yang bersifat allogeneic. Ini statement baru ya. Iya. Autologous apa tuh Mas Restu, tahu nggak nih? Autologous itu artinya selnya kita ambil dari dirinya sendiri dan kita suntikkan kembali ke dirinya sendiri. Itu disebut dengan autologous. Sedangkan yang bersifat allogeneic diambil dari orang lain, kemudian didonorkan ke orang lain, disuntikan ke orang lain, disebut dengan allogeneic. Ya tentu kan berbeda. Nah, sekarang misalnya yang bersifat allogeneic, untuk pengobatan yang berhubungan, terapi sel yang berhubungan misalnya yang paling ringan sekarang itu yang disebut dengan selain regeneratif, juga yang kita sebut dengan osteoarthritis atau lutut yang kesakitan gitu karena ada artritis. Nah, lagi berkembang beberapa uji klinis yang menggunakan produk allogenik itu. Jadi selnya dimanufacturing di tempat yang sudah memiliki sertifikat cara pembuatan obat, misalnya di Daewoo atau di Kalbe Farma atau di mana. Nah, produknya ini dilakukan uji klinis. Ya kan? Lakukan uji klinis misalnya sel lain, karena tiap jenis sel itu kan ada lainnya. Apakah dia, kalau misalnya allogenik, dia berasal dari apakah sel lemak, apakah berasal dari sel darah lagi, macam-macam lagi. Adakah sel dendritiknya, atau berasal dari humoralnya, atau berasal dari dendritik khusus aja, atau ada lagi CD34, CD38 dan sebagainya. Ada lainnya, ada dia punya jalur tersendiri. Nah, setelah dilakukan uji dengan produksi yang konsisten, maka setiap sel lainnya itu berdasarkan hasil uji klinis dan berhasil uji stability,
kita akan bisa keluarkan nomor izin edar untuk selain itu untuk klaim, misalnya untuk mengobati osteoartritis. Itu contoh model yang kita bisa fasilitasi memberikan nomor izin edar. Hanya di Indonesia kita pingin kembangkan itu. Nah sekarang riset-riset lagi berjalan. Nah bagaimana yang 48 yang dari Amerika? Boleh saja kita kasih nomor izin edar sebagai obat impor. Bisa masuk kalau ya, Prof, diimpor masuk ke Indonesia. Atau yang dari Jepang ada 30-an, silakan kita obat impor. Begitu polanya. Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Betul. Tadi menarik nih, ternyata untuk saat ini memang belum ada Mas Restu untuk yang udah diberikan izin edar. Tapi harapannya tadi terhadap fasilitas yang udah diberikan sertifikasi CPOB, kita dorong ya Prof kita ya. Kita dorong nanti menghasilkan produk. Betul, untuk mendapatkan izin edar ya Prof ya. Iya. Dan apalagi yang tadi yang udah didampingi tuh Mas Restu fasilitas. Besar lagi. Iya, jadi nggak hanya 5 yang nggak hanya dapat sertifikat CPOB. Iya, kita pingin sebanyak mungkin, kita pingin semuanya. Sebanyak mungkin ya Prof ya. Agar harapan baru itu tadi untuk penyakit-penyakit yang sulit bisa diobati ya Prof ya. Termasuk penyakit lama yang bisa diobatin. Misalnya osteoartritis kan bisa diobati selama ini dengan menggunakan, contoh paling konkret dengan menggunakan antiinflamasi kan. Steroid bisa disembuhkan, tetapi kan dengan harapan baru pemberian terapi sel, inflamasinya bisa menurun, recovery regeneratif, replacement dia punya sel kondroitinnya bisa membaik. Itu kan lebih bagus. Iya Prof, harapan kita bersama emang ini Prof. Mudah-mudahan ya Prof ya, kita Prof mendorong gitu ya, Badan POM mendorong karena ini bagian dari keahlian saya. Ya, untuk industri farmasi bisa ayo gitu ya berinovasi dan mendapatkan izin edar ya Prof ya. Silakan. Menarik nih Prof. Oh ya Prof, tadi kan Prof sempat menyinggung terkait dengan peraturan Badan POM yang nomor 8 tahun 2025 ya. Nah yang terbaru gitu, karena itu kan ternyata menggantikan peraturan sebelumnya ya Prof ya, tahun 2020 kalau nggak salah. Nah apa sih Prof yang menjadi substansi mengapa sih peraturan tersebut itu harus dilakukan revisi? Apakah agar sejalan dengan peraturan yang berlaku secara internasional atau bagaimana Prof? Ada 3. Pertama, kita berharap aturan baru ini menggantikan aturan sebelumnya, karena aturan sebelumnya nggak bisa mengcover apa yang menjadi statement saya tadi. Dia cuma mengcover misalnya pada tingkatan rekognisi. Kita pada tingkatan regulatory, mengatur, itu perbedaannya. Yang kedua, kita berbasis kepada standar global. Ya, makanya standar yang kami lakukan apa yang telah dikeluarkan standar oleh US FDA, apa yang dikeluarkan oleh European Medicinal Agency di Eropa, demikian juga International Council for Harmonization Therapeutic Good Administration yang ada di Australia, kita jadikan itu standar. Jadikan labelnya lebih bagus. Kemudian yang terakhir, konsep aplikasinya yang sebelumnya tidak dibicarakan, kita bicarakan pada aturan yang baru ini. Jadi kesimpulannya, aturan baru ini kita berpikir sesuai dengan kondisi yang sekarang, itulah yang terbaik. Memang berarti nggak semata hanya direvisi tuh Mas Restu, ada alasan scientific base-nya di belakangnya gitu, karena mengakomodir kekinian tersebut Mas Restu, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku secara internasional ya Prof ya. Nah Prof, kalau boleh ditekankan lagi, apa aja sih hal yang baru dan yang berbeda di peraturan yang terbaru ini dibandingkan yang sebelumnya Prof? Saya kira kan sudah jelas tadi. Contohnya misalnya, dulu tidak ada mewajibkan semua fasilitas itu mendapatkan sertifikat cara pembuatan obat yang baik. Aturan baru ini memastikan harus. Wajib Prof. Wajib, kalau tidak maka kita bisa menghukum mereka lewat Undang-Undang nomor 17. Kan Undang-Undang nomor 17 juga baru tahun 2023. Betul. Peraturan yang nomor 28 baru tahun kemarin 2024. Yang tahun 20 atau tahun-tahun 2012 tidak bisa lagi mengayomi mereka. Jadi kita harus ikutin. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang yang aturan sebelumnya itu tidak
memfasilitasi proses pengembangan. Misalnya bagaimana ingin aplikasi klinisnya, bagaimana pengembangan ilmu baru, bagaimana pengembangan konsep-konsep untuk bisa membuat treatment pada pengobatan penyakit khusus. Contoh misalnya sickle sickness. Itu sebelumnya tidak mewadahi itu. Jadi sekarang kita mewadahi dengan makanya advanced therapeutic medicinal product. Nah, contoh yang berikutnya lagi yang berhubungan dengan standar. Karena standar internasional juga berubah. Tentu kan yang sebelumnya harus dirubah. Nah, sekarang kita mengikuti betul-betul standar global. Ya tentu di situ ada inspire dari experience saya sebagai Kepala Badan POM yang sebelumnya memang ahli di bidang ini. Kita tahu, harus diingat teman-teman, salah satu orang yang punya penelitian tentang advanced therapeutic ini, disertasi saya itu berjudul Principle of Gene Therapy for Cardiomyopathy. Dan kami melakukan clinical trial pada tahun 2004. Itu sudah lebih 20 tahun yang lalu. Jadi kalau dicek disertasi saya yang publish di Cardiovascular and Circulation Journal, itu menunjukkan bahwa saya mampu bahasakan bagian dari saya punya kepakaran. Betul. Karena itu dokter saya di bidang ini. Wow, kita bangga banget. Bangga banget karena kita punya kepala BPOM yang memang ahli ya Prof saya ya. Dokter saya di bidang ini. Iya betul. Prof berarti udah meneliti kalau kita kekiniannya baru-baru sekarang Prof Taruna udah meneliti itu sejak 2004, 20 tahun yang lalu. Betul. Luar biasa banget nggak Mas Restu? Wow, sudah sangat lengkap banget nih Prof ya, penjelasan Prof mulai dari aturan yang diperbarui, detail banget tadi dijelasin juga sama Prof. Lalu SDM penilai atau evaluator BPOM juga dan pengawas atau inspektur BPOM yang sudah disiapkan dengan sangat baik juga untuk mengawasi produk-produk ATMP ini. Betul, kita juga jadi dapat insight baru nih terkait dengan produk kekinian, terapi kekinian Mas Restu. Nah, untuk sahabat BPOM di rumah yang mungkin masih penasaran terhadap apa sih yang udah dijelaskan oleh Prof Taruna tadi, itu semua ada di Peraturan Badan POM nomor 8 tahun 2025 dan sahabat BPOM bisa akses peraturannya di mana Mas Restu? Bisa langsung unduh aja di jdih.pom.go.id. Betul, di jdih.pom.go.id. Nah, terakhir mungkin Pak, mungkin ada pesan untuk sahabat BPOM, mungkin Bapak bisa sampaikan? Ya. Silakan Pak. Untuk sahabat BPOM, kita tahu ilmu sangat berkembang. Oleh karena itu penting saya sampaikan peraturan yang nomor 8 tahun 2025 tentang Advanced Therapeutic Medicinal Product adalah masa depan dunia pengobatan. Kenapa masa depan dunia pengobatan? Supaya upaya bersama dalam menghadirkan ATMP yang aman, bermutu, dan terjangkau. Itu yang paling penting. Yang kedua, Badan POM ingin mendorong Indonesia menjadi pemain utama bioteknologi global. Dan yang ketiga tentu memastikan produk inovasi ini digunakan demi melindungi kesehatan masyarakat dalam semua sektor. Itu yang paling penting kenapa peraturan Badan POM nomor 8 tadi kita undangkan, karena niat kita bagaimana teknologi inovasi ini menjadi bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kita. Luar biasa. Amin sih Mas Restu. Harapan baru itu akan selalu ada dengan produk inovatif yang didampingi oleh Badan POM ya Prof. Iya dong, kita dampingi. Keren sekali. Prof, terima kasih banyak Prof. Sudah hadir di podcast. Mungkin besok-besok kita undang lagi Prof. Iya Prof, jangan untuk kapok sharing-sharing lagi sama sahabat BPOM Prof. Iya dong. Saya senang diundang seperti ini. Terima kasih Prof. Baik Prof. Yuk sahabat BPOM, kita turut berperan aktif mendukung BPOM dalam melaksanakan peraturan BPOM nomor 8 tahun 2025. Nah betul banget Mas Restu, untuk sahabat BPOM juga jangan lupa tetap menjadi konsumen Indonesia yang cerdas dalam memilih produk obat dan makanan. Jangan percaya katanya, kata dia, kata orang, tapi pastikan kata BPOM. Kata BPOM.
Jangan lupa juga subscribe official channel YouTube-nya BPOM RI dan share episode ini ke seluruh media sosial sahabat BPOM semua, karena obat dan makanan adalah tanggung jawab kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.